Kita akan dalami persoalan ini bersama dengan Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Daniel. Bang Daniel, nampaknya mode suaranya belum diaktifkan. Selamat malam, Bung Abraham. Ya, semoga sehat selalu, Bang Daniel. Saya mau tanya soal urgensi pembelian jet tempur ini. Berbarengan sebetulnya dipaketkan dengan mohon maaf, maksud saya kapal selam dipaketkan dengan jet tempur ini. Sebetulnya bagaimana penjelasan lengkapnya, Bang Daniel? Pertama, sejak awal Pak Prabowo berkomitmen untuk terus meningkatkan dan modernisasi postur pertahanan kita. Nah, salah satu concern Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu adalah modernisasi alutsista kita, baik itu di matra udara dan matra laut. Kenapa? Karena ini sangat urgent. Perang modern itu tentu salah satu simbol kekuatannya adalah pesawat tempur dan kapal laut, dalam hal ini tentu kapal selam. Nah, oleh sebab itulah ini urgent sekali untuk kemudian dimodernisasi. Nah, kemudian yang kedua, Bung Abraham, Anda ketahui kita punya luas wilayah lebih dari 7,8 juta kilometer persegi dan 5,1 jutanya itu adalah lautan. Jadi kita hanya punya daratan sekitar 2 juta kilometer persegi. Artinya untuk memperkuat wilayah laut kita, menjaga wilayah laut kita membutuhkan alutsista yang sangat kuat dan modern di samudera-samudera kita untuk menjaga cuk poin kita, di perbatasan kita, wilayah teritorial kita, kemudian zona ekonomi eksklusif kita, itu kita membutuhkan kapal selam, kapal tempur yang modern dan bisa menjaga keutuhan, menjaga sumber daya alam di wilayah laut kita yang lebih dari 5,1 juta kilometer persegi tersebut. Oke. Bung Abraham. Iya, Bang Daniel, sebetulnya pembelian ini tidak jadi soal, apalagi setelah karakteristiknya disebutkan sesuai dengan perairan kita. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa harus kapal dari Prancis begitu? Apakah dalam tanda kutip ada spesifikasi yang bisa dijelaskan menjadi keunggulan dari kapal selam yang dimaksud? Pertama, secara spesifikasi dunia yang memahami perkapalan selam tentu tidak meragukan kualitas Scorpène. Ya, itu sudah diakui. Ada sekitar kurang lebih 5 negara yang menggunakan kapal selam Scorpène ini: Malaysia, Chili, kemudian India, kemudian Brazil, tentu Prancis sendiri. Nah, tentang spesifikasi kelaikan untuk kebutuhan kita di Indonesia itu sangat layak dan sangat modern, dan itu juga sudah disampaikan oleh Kasal. Tentu Kementerian Pertahanan ketika memutuskan untuk belanja alutsista dengan spesifikasi tertentu, tentu sudah dibahas bersama-sama dengan user. User dalam hal ini tentu adalah Angkatan Laut dan para pengguna di tingkat prajurit dan perwira. Nah, oleh sebab itulah kemudian diputuskan ini. Nah, yang kemudian yang kedua yang harus dipahami, Bung Abraham, adalah dalam belanja alutsista, Pak Prabowo atau Menteri Pertahanan dalam hal ini itu memiliki 4 kriteria penting. Pertama adalah efektivitas. Jadi alutsista yang mau kita belanjakan itu harus dipastikan itu efektif digunakan dan sesuai digunakan untuk kebutuhan kita menjaga NKRI, memperkuat pertahanan kita. Kemudian kedua, efisiensi. Artinya ruang fiskal, kapasitas fiskal kita mumpuni untuk menjangkau belanja Scorpène tersebut atau alutsista lainnya, dan itu tentu banyak dibicarakan oleh Pak Prabowo dengan Menteri Keuangan, dan kemudian akhirnya diputuskan untuk membeli untuk Scorpène dan lainnya. Kemudian
Kemudian ketiga tentu terkait dengan geopolitik dan geostrategis. Nah, ini terkait dengan diplomasi pertahanan kita, menjaga hubungan baik dengan banyak negara. Pak Prabowo sudah banyak melakukan muhibah di banyak negara, kemudian menginventarisir banyak alutsista yang cocok untuk kepentingan Indonesia, selain juga untuk kepentingan diplomasi pertahanan Indonesia. Jadi untuk memperkuat pertahanan itu penting sekali, geopolitik dan geostrategis. Kemudian yang keempat, yang terakhir tidak kalah penting, itu adalah alih teknologi. Jadi Bung Abraham, komitmen kita dengan Prancis dalam hal ini Naval Group itu adalah melakukan riset dan development terkait dengan Scorpion ini. Jadi Pak Menteri Pertahanan dalam hal ini Pak Prabowo itu meminta agar proses produksi kemudian proses riset and development itu dilakukan bersamaan dengan industri pertahanan dalam negeri kita. Dalam hal ini adalah PT PAL. Jadi terkait dengan Scorpion ini kita berharap ada alih teknologi untuk kepentingan industri pertahanan kita, sehingga dalam jangka waktu panjang kita tidak lagi tergantung dengan negara-negara lain dalam produksi alutsista kita. Dalam hal ini tentu adalah kapal selam, karena kapal selam bagi kita itu sangat penting dan sangat vital untuk melindungi samudra kita yang lebih dari 5,1 juta kilometer persegi tersebut. Ya, ini juga menarik soal momentum pembeliannya sebetulnya, Bang Daniel. Pasti orang akan menduga-duga, tadinya tidak pernah berpikir ya bahwa perang dalam artian sesungguhnya mungkin terjadi di era masa kini begitu. Tapi setelah kita berkaca pada apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina, ternyata pertempuran militer itu sangat mungkin terjadi. Kalau kita bicara soal diplomasi pertahanan kita, termasuk keamanan maritim kita di Laut Cina Selatan, tentu kita juga punya PR di sana. Tentu bagaimanapun kekuatan militer kita juga menjadi bisa dikatakan jadi kekuatan kita untuk berdiplomasi dengan siapapun yang berkepentingan di sana. Bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa ini adalah pilihan yang tepat, Mas Daniel? Bung Abraham, Pak Prabowo sejak awal ketika menjadi Menteri Pertahanan, bahkan dulu sebelum jadi Capres itu sering dicibir kan terkait dengan keyakinan beliau bahwasannya perang konvensional itu masih eksis. Beliau selalu mengulang pepatah kuno terkait dengan sitis pacem parebellum. Kalau untuk dalam kondisi damailah kita harus bersiap untuk perang. Nah, dan itu selalu diulang oleh Pak Prabowo. Bahkan pertama kali Pak Prabowo menyampaikan pernyataan beliau di Komisi 1 itu diulang berulang kali, karena banyak pihak di Indonesia, politisi, pengamat gitu ya, itu yakin bahkan ngejek, mengolok-olok Pak Prabowo, ini zaman sekarang ini nggak ada perang konvensional, jadi kita nggak butuh alutsista seperti kapal tempur dan sebagainya, kita kuatkan saja kekuatan cyber dan segala macam. Ternyata apa yang dikhawatirkan Pak Prabowo hari ini terbukti, dan apa yang disebut oleh para pengamat yang agak sok modern itu terkait dengan cyber ternyata salah dan keliru. Insting Pak Prabowo kuat untuk menjelaskan ini, dan hari ini ternyata langkah untuk memperkuat alutsista di satu sisi itu sangat urgent, di sisi lain tentu diplomasi pertahanan juga urgent. Oleh sebab itulah Pak Prabowo melakukan dua hal ini. Saya sering menggunakan istilah Menteri Pertahanan mendayung di antara dua karang. Karang satu tentu adalah memperkuat alutsista, karang satunya itu adalah melakukan diplomasi pertahanan. Karena memang komitmen kita sebagai negara yang tadi saya sempat dengar Pak Hikmahanto Juwana itu adalah posisinya ada politik bebas aktif, sehingga dan kita tidak pernah
terlibat dengan fakta pertahanan manapun. Oleh sebab itu, selain memang keharusan, kalau dalam bahasa lainnya itu ya wajib begitu untuk memperkuat alutsista kita, tapi kemudian meramu diplomasi pertahanan itu juga harus dimaksimalkan. Artinya kalau saya berbeda misalnya menggunakan kalimat dengan Prof. Hikmanto tadi, kita harus menjaga kedekatan yang sama dengan negara manapun, bukan menjaga jarak, tapi menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara, dan itu yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan melalui diplomasi pertahanan. Kan Pak Prabowo juga diolok-olok terkait dengan seringnya beliau melakukan muhibah ke banyak negara. Padahal muhibah itu dilakukan dalam rangka tadi diplomasi pertahanan, menjaga kedekatan yang sama dengan banyak negara. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami, Bung Daniel Anzar Simanjuntak.